Jadilanku tak penasar pemuka pagelaran. Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Bendol Putra. Di konten kali ini akan berbeda dengan konten sebelumnya, tapi masih berkaitan dengan kesenian jadilan. Dan di video saya sebelumnya itu udah banyak mengupload kayak aransemen musik dan lagu-lagu yang berkaitan dengan kesenian jadilan. Dan untuk hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan pengurus jadilan tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kenalkan satu persatu pengurusnya. Dengan siapa, Mas? Ya, baik, terima kasih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih untuk Mas Bendol Putra ya, Ya. yang udah bersedia atau meluangkan waktunya untuk berkunjung ke keluarga besar dari jadilan kami. Mungkin sebelumnya perkenalan, nama saya Ian, atau mungkin sapaan akrabnya siapa, Mas? sering dipanggilnya tuh Kepek. Mungkin kalau Ian banyak yang nggak kenal, kalau Kepek itu mungkin agak nggak ada yang kenal. Ya, kebetulan saya di jadilan ini sebagai ketua ya Mas, sebagai ketua jadilan dari Wido Penangsan. Sedangkan ini ada, nah kalau kita sering manggilnya teman-teman dari Wido Penangsan itu Lebesur. Besar. Nah, Lebesur ini sebagai apa Pak? Pawang. Ya, Monggo. Karani. Iya, pawang dari jadilan Wido Penangsan. terus gini, Mas, apa namanya? Misal nih kalau di kuda lumping itu kan ada banyak banget istilahnya, kayak tariannya kayak apa, terus apa namanya, cara nyembuhinnya itu gimana gitu. Oh, kalau masalah tarian ya Mas, ini kalau tarian mungkin kan kita dengan jadilan Wido Penangsan sendiri itu kreasi baru Mas, untuk jadilan kreasi baru. Jadi kita lebih ke kolaborasi antara tarian dengan musiknya tuh musik-musik yang tradisional dikolaborasikan dengan alat musik modern seperti drum dan sebagainya. Untuk masalah tarian itu kita biasanya ambil referensi dari banyak jenis tarian Mas. Jadi nanti mungkin ada tarian dari jenis tarian, misalnya tarian apa itu kita ambil, nanti kita gabungin dan kita olah lagi untuk gerakannya. Nah, untuk masalah dari penyembuhan sendiri itu mungkin yang menjelaskan bisa dari yang lebih ahli ya, dari Lebesur. Saya kurang begitu mendalami tentang hal itu. Kalau Pak Sur, kasih penjelasan terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah kuda lumping ya Mas. Siapa Mas Bendol ya? Iya, betul. Ya sebenarnya orang main kuda lumping sering kesurupan itu kan sebenarnya apa ya? Karena pikiran kosong, kerasukan. Nah itu nanti ada kendala juga Mas. Kalau misalnya kita apa ya? Kurang syaratnya atau gimana, memang kita agak kesulitan Mas. Jadi kalau misalnya kita main kuda lumping pengen jadi itu ya harus kita betul-betul persiapan. Terus kalau misalkan itu Pak, apa namanya, makan kembang, makan menyan, apalagi makan ayam hidup-hidup itu piye loh Pak rasanya? Kalau saya sendiri kalau makan ayam itu sebenarnya ya tidak suka dari dulu ya. Nah itu memang seakan-akan penonton itu kalau melihat itu jijik lah istilahnya itu. Kalau kembangan misalnya kayak jempol itu wajar lah, wajar kalau jadilan ya. Iya ya Pak. Cuman saya mohon gini aja Mas, apa ya, kuda lumping, khususnya kuda lumping kalau bisa tuh makan kembang menyan dan apa, jangan istilah
apa ya, kayak kaca, kayak silet ayam. Saya nggak setuju mas. Soalnya apa? Itu membahayakan diri kita sendiri mas. Khususnya seperti kayak kuda lumping itu yang saya pahami dari saya itu mengelola kuda lumping tahun 94 mas dulu itu mas. Nah terus ada lagi ada niat apa ya, istilahnya kampung kita itu pengen mendirikan istilah kesenian tradisional, apa ya, melestarikan budaya lah istilahnya, khususnya kayak kuda lumping. Ya kampung kita seolah-olah pengen mengelola itu aja. Ini yang tanya asal usulnya nama Kuda Penangsang itu tuh sebenarnya dari apa gitu Pak? Apa dari ini dusun ini ada ibaratnya dulu ada kayak istilahnya ditueke atau gimana atau apa yang lain kan harus ada itu Pak? Ya kalau ini mas mungkin saya sedikit menjawab untuk asal usul nama itu sebenarnya kita sendiri ngambil dari cerita. Ada cerita Aryo Penangsang. Oh. Mungkin Mas Bro sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Si Aryo Penangsang itu kan prajurit yang senjatanya naik kuda. Di dalam peperangan dia naik kuda. Dan konon ceritanya dia kalau masih di penunggangi kuda itu kemungkinan itu bisa kalah dalam perang itu sedikit atau mungkin bisa gugur dalam perang itu sedikit. Jadi kita ambil namanya Penangsang dan kuda-kudaan jarannya itu. Oh ya. Kudanya. Jadi tujuan mungkin dari saya dan teman-teman saya menama itu ya harapannya untuk kuda Penangsang sendiri itu bisa lestari. Apa enggak, jangan sampai mati atau jangan sampai vakum. Ya kalau vakum mungkin bisa, tapi jangan sampai berhenti, tetap bisa dilanjutin lagi mungkin di waktu yang akan datang. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak, untuk Pak Sur nih. Ini kalau misalkan apa namanya? Jadi kalau buat jatilan itu kan sebelum mulai acaranya itu kayak disusun kayak kudanya, topengnya itu terus di obor-obori itu biar kenapa itu Pak? Oh iya. Biar kita tuh juga teman-teman juga tahu itu loh. Yang belum pernah nonton, tapi kalau yang udah nonton ya mungkin udah tahu sih. Ya, gini mas bro ya, kuda lumping, istilah kuda, barongan, topeng dan segalanya kita taruh tengah-tengah lapangan kalau kita main, terus kita istilahnya bakar kemenyan. Soalnya kita itu gimana ya, kuda lumping itu melawan barang yang tidak kelihatan mas, jadi kita sulit mas. Kalau kita istilahnya apa ya, melawan yang kelihatan itu gampang mas. Jadi kita harus pakai istilah orang Jawa srono lah. Srono. Nah srono kudu ono seperti itu. Soalnya apa mas, tak jaluk muga-muga wae yo bisa lancar kabeh mas. Nah seperti itu yang saya tak ketahui gitu mas. Terus ini Pak mau tanya, ini kan apa namanya, Kuda Penangsang ini itu didirikan pada tahun berapa gitu? Apa udah lama atau mungkin baru-baru ini atau gimana? Monggo. Oh itu mas. Ya, gini ya masalah asal usul ya. Oh iya sebentar, aku tak ngokok dulu ya. Monggo. Karena lucu. Ini mungkin lanjut ya mas. Itu Iya. pertanyaan mas mengenai asal usul itu, asal usulnya diceritain itu panjang mas. Oh, Jadi mungkin gini. ada baiknya bisa diurutkan dari Oh, ya. sedikit. Kalau awal mula ya itu kan memang saya dari kecil tuh suka jadilan mas. Saya kecil sering nonton jadilan, kemana-mana saya sering nonton. Terus saya juga senang dalam nari, dalam jadilan sendiri, main alat musik itu senang. Waktu itu ya saya anak kecil ya mas, maksudnya masih kecil, usia saya mungkin saat itu masih 10 tahun, 10-11 tahun mas. 10-11 tahun itu saya masih SD kelas 5 itu mas, kelas 5 SD itu saya sering main sama teman-teman tetangga di kampung itu, sering main, sering nonton jadilan, sering ada rasa atau keinginan itu, wah bayang-bayang itu cita-cita angan-angan kayaknya kalau
saya punya jadilan sendiri itu pengennya gitu ya mas. seru gitu loh, maksudnya. Tapi ya saya kan masih kecil, itu hanya sebatas cita-cita mas, hanya impian saya untuk punya jadilan. Waktu itu saya sama keponakan saya yang juga masih seusia sama saya, langsung gimana kalau kita bikin jadilan biar kita bisa ikut jadil. Kalau kita cuma nonton kan ya cuma sebagai penonton itu, kita Bukan nggak bisa- rasain nggak sendiri. bisa ngerasain gimana tuh jadil, gimana nanti kan. Ya mungkin saat itu hanya bisa pakai radio mas. Radio. Jadi kita Kaset ya mas. pakai kaset, disetel, kita nari-nari. Oh gitu. Bahkan wah, kayaknya lebih seru lagi kita make up, di make up mas, dirias gitu. Jadi pakai bedaknya kakak saya, kebetulan kakak saya perempuan, pakai bedaknya, pakai lipstiknya tuh, pakai ikat juga itu nari. Nah itu ada hal yang sebenarnya itu spontan terjadi mas. Ternyata teman saya itu ada yang kerasukan beneran. Oh. Nah, terus kan bingung lah mas, kita masih kecil, ini gimana kok musiknya udah berhenti loh Terus radionya. itu nanti kalau yang kerasukan beneran harus minta bunga, dupa, atau menyan atau yang lain-lainnya gitu. Nah itu kebetulan kan kita juga nggak nyiapin, nggak kepikiran sampai segitunya loh mas. Tapi kebetulan saya juga waktu itu punya kendang itu dikasih oleh ibu saya ya, dikasih kendang itu, kendang rusak sebenarnya, cuman ya sering tak pajang di kamar gitu. Ternyata dia tuh digigit, kendang itu digigit gitu loh, digigit, dan musik radio itu udah dimatiin, tape itu udah dimatiin, kok masih nari terus nggak berhenti ya. Dipanggil-panggil tuh namanya tuh nggak mau gitu loh, kayak kita semua bingung loh. Akhirnya saya manggil om saya itu, manggil om saya, kebetulan om saya juga bisa dalam hal tersebut ya. Akhirnya dinetralisir, udah selesai ya, itu semua jadi bingung. Oh. Besoknya mau kayak gitu lagi agak ada rasa takut dulu kalau nanti Kejadian lagi. gimana. Terus kalau masalah gamelan ini tuh sebenarnya ada yang makhluk halusnya nggak sih mas? Kalau buat gamelan tersebut kan itu kan hitungannya kayak gamelan kuno, gamelan Jawa. Nah itu tuh kalau buat orang dulu itu kan buat ini mas, kayak apa namanya? Buat leluhur gitu loh mas. Nah itu apa ada dalam gamelan yang di Jatilan Kuda Penasang tersebut? Ya, kalau ada atau enggaknya itu sebenarnya gimana ya mas, kalau kayak gamelan kayak apa itu contohnya ya, gamelan pohon besar itu kan kayak mungkin udah rumah dari hal-hal yang nggak kelihatan gitu. Tapi kalau untuk lebih jelasnya ada yang lebih ahli ini mungkin bisa Mau pak memberi besok, tahu ya. besok gimana itu pak besok? Ya. Buat gamelan kan itu gamelan kayak kuno tuh pak. Ya. Terus kayak gamelan kayak gitu tuh bisa nggak memanggil arwah-arwah atau gimana? Di sisi lain tuh kan kalau zaman dahulu kan kayak gitu buat memanggil barang-barang kayak barang halus loh pak. Mau pak? Ya sebenarnya gini mas Beko ya, yang namanya gongso itu adalah gamelan. Gamelan itu sebenarnya di keraton pun ada ya mas. Itu kalau gongso itu memang kita tidak memanggil mas barang-barang seperti itu, tapi dia itu menempati sendiri mas. Jadi kita tidak istilahnya undang itu enggak. Memang kalau hal apa ya, Mitos. nah itu mau istilahnya itu mau Jawa mapan gue sakarepe aneh yang di monggo. Buktinya sini ya seperti Kuda Penasang, saya pernah mendengarkan gamelan sini itu bunyi sendiri mas. Nah, kok bisa bunyi sendiri tuh Nah, gimana? Apa ada yang nabuh atau ada yang wah, itu gimana gitu pak? nah, Nah itu kan gini, Mas. bikin kalau malam kan jadi orang-orang keganggu tidur toh pak. Iya. Nah. Tapi gini mas, ya, saya sendiri kurang paham juga ya. Kok Apa barangkali itu pak besar yang nabuh atau? wah, paling anak buah saya tidak nggak kelihatan aja ya loh. Saya nabuh. Saya sendiri juga ya. Saya itu pernah kok di mana itu teman saya namanya gong itu jam 12 atau jam 2 malam itu bunyi sendiri mas. Saya sendiri nggak tahu disajeni ya orang.
gamelan sendiri. Berarti emang bener ya Pak, Emang buat ada. kalau dinamakan gamelan kuno, gamelan Jawa itu emang bener-bener gamelan ekstral gitu loh Pak. Iya. Ekstral gitu. Makanya sekarang tuh apa ya, orang Jawa itu kan masih menggunakan istilahnya ngobongnya lah istilahnya ya. Ya sebenarnya ngobongnya itu apa ya, kalau barang-barang hal seperti itu kan cuma menghirup Aromanya. aromanya aja. Nah, terus kebetulan orang Jawa bilang wah kok enak, tak manggon kene wae, seperti itu bisa saja walaupun tidak di gamelan atau di entah itu di benda pusaka seperti keris, tombak, kamas dan lain-lainnya mas. Dan biasanya juga mas kalau kayak gamelan bunyi itu belum tentu semua orang tuh bisa dengerin. Iya. Berarti cuma perorangan ya Mas? Ya orang-orang tertentu yang mungkin kalau kita pernah dikumpul di ini bertiga gamelannya bunyi itu mungkin hanya saya yang dengar atau saya sama Lebeson dengar, Mas Bunda enggak, itu bisa. Sedangkan kalau gamelan kalau udah ditabuh ya kan udah jadi musik, maksudnya udah ada suara musik itu pun kadang yang nggak kelihatan makhluk halus itu juga bisa datang tanpa bakar menyan gitu dan lainnya, itu udah datang dengar musiknya aja, alunan musiknya gitu. Makanya kalau zaman dulu kan kalau udah ada musik itu auranya udah beda. Dan ini yang gini Mas, itu apa namanya, kalau tiap malam Jumat Kliwon kan biasanya kan harus dimandiin, harus pakai ini itu kan biasanya kayak gitu kan Mas. Nah, itu tuh emang bener apa enggak Mas buat ngomonginnya biar tambah banyak yang menghuni atau gimana gitu? Gimana Mas pencerahannya? Kalau itu sebenarnya kayak itu kayak beda orang tuh beda Keyakinan. Nah, Oh. kalau keyakinan tetap satu ya, kita harus yakinnya sama Allah. Cuman kalau kayak gitu tuh gimana ya, mungkin lebih ke kita untuk ini Kalau saya gini mas, sini seperti apa ya, kita saya lupa ya. Di Jakarta tadi apa? Malam Oh, Jumat itu Pak. Jadi oh, ya, kalau ini mas, gamelan- ya. Maaf ya. Lali. Maaf ya. Jadi malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon itu kita membakar istilahnya menyan, jipok. Terus apalagi kita punya kesenian ya. Sebenarnya memang benar katakan Mas Kepe itu satu persatu tuh pendapatnya lain-lain. Kalau saya sendiri ya udah pengalaman dari kayak gitu ya mas ya, istilah mitos-mitos itu udah lama mas. Sebelum saya punya istri mas, masih bujangan saya di mana sering mandi rono-rono. Nah itu ini piro masih kumpulkan 3 mas. Ini lucu ya mas ya. Sebenarnya gini mas, kita Sorry yo. Iki pembahasannya ono campuran basa. Jadi iki iso bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Jawa karena kita juga asli Jawa. Jadi ya. iki ibaratkan yang apa? Monggo Pak terus lanjut ya Pak. Oh ya, Jumat Kliwon mas ya, kita bakar kemenyan, terus dupo dan minyak seripi lah kalau di saya tahu di Kraton seperti itu. Jadi gini loh, seperti kita melihara gamelan, sebenarnya kita bakar itu tuh gini mas, biar gamelan itu biar nyaring mas, suaranya mas. Lestari juga ya. Iya, jadi istilahnya tuh kok tambah apik suaranya kayak gitu. Jadi entah itu dari makhluk halus atau apa ya mas, ya saya nggak tahu ya mas. Tahu saya seperti itu mas. Saya sering nonton di Kraton mas. Gitu. Kok gamelannya apik, kok banyak. Jadi kayak anu mas, istilahnya kayak ada pamornya ini. Ada pamornya. Iya gamelan itu. Iya. Jadi bisa kayak nyaring didengarkan orang itu. Ini kayak gini Pak, apa namanya, kalau di Jatilan toh kan saya juga sering lihat di YouTube juga, itu kalau misalkan ada lagu-lagu yang sakral itu mesti kayak pemusiknya juga ikut. Jadi itu gimana Pak ceritanya Pak? Nah itu gini mas, karena apa ya, dari zaman dulu ya mas ya, seperti saya katakan kayak perang 45 ya mas ya,
seperti itu aja. Kayak pembunuhan mas, perkosaan nih mas, seperti itu. Jadi kayak jadilan gitu. Kok ada lagu ini kok jadi, kemungkinan dia dulu punya kesan kerasukan, terus seolah-olah dulu aku tuh matinya kena apa, itu ada mas. Itu bisa merasuki semua orang yang lengah mas. Oh, berarti kalau misalkan kita ibarat nonton jantilan tapi kita ngalamin itu langsung bisa kerasukan. Bisa kerasukan. Berarti itu agak bahaya juga ya Pak ya. Iya. Jadi ya, diwajibkan harus tetap fokus. fokus ya Pak. Nah, harus kontrol lah mas. Namanya nonton dalam itu mas, jangan terus ngalamun. Wah, saya kira tetap memasukkan itu mas nanti ya. Nanti ya merepotkan kita juga dong mas, kalau orang luar. Kalau teman kita sendiri kemungkinan ada yang Nungguin. Kalau takutnya nonton ternyata kerasukan kan, kira kan sekarang ya kiranya nanti kita mau disuruh gitu mas, Ya. acaranya orang. Terus kalau misalkan nih jantilan Pondok Penangsang ini mengadakan latihan, itu kira-kira sering nggak Pak kejadian sampai yang latihan itu jadi atau kerasukan atau yang lainnya gitu? Pernah nggak? wah Pernah. sering itu mas, Sering. hampir sekali. karena ya itu Ya karena itu pada kosong ya Pak Iya. kiranya, atau Sampai saya tuh kewalahan mas kemarin tuh mas, ini pas waktu belum penyakit apa ini COVID. Oh, COVID. nah itu mas, jadi rasanya dia tuh nari kok pikirannya tuh tegang mas, kayak ada bisikan aku tuh itu memang ada. terus kalau pas dadi kayak gitu kan belum ada persiapan nih Pak, Iya. kayak bunga, minyak. Terus kalau yang dadi pada minta kayak gitu terus gimana? Apa langsung lari nyari bunga atau gimana? Ya kita punya kru banyak mas, ya itu ya nanti kita harus Bagi. iya Iya. bagi-bagi tugas mas. Kalau emang Ada yang benar-benar ada yang kerasukan. jadi mungkin pertamanya tetap kita coba lokalisir dulu mas. Tapi nanti kalau emang nggak mau dan yang merasuki minta syarat itu ya mau nggak mau tetap dibeliin. Itu yang kerasukan tuh penari aja atau sampai yang penabuh itu Pak? Ya itu ada juga mas yang Nah, nabuh terus kalau itu. misalkan penabuh dadi senabuh sopo Pak? Nek pamane nggak ono sing nabuh. Nah itu terpaksa Ya kita pending dulu sebentar. Oh, iya toh. Kasih Pending nabuh dulu. lah toh. Nah, kita pending dulu. Pending dulu. Iya. Cuman paling-paling berapa menit ya, terus nanti kita lanjutkan lagi. Entah nanti misalnya pawangi itu ono papat sing siji iso nabuh, kemungkinan bisa ganti mas itu mas nanti. Ya, coba fokus di pawang aja. Jadi kita bagi-bagi lah istilahnya. Itu aja. Ya bagi ini itu aja. Jadi kita apa ya? Ya tak bilang sulit ya tidak. Itu aja lah. Seperti itu. Jadi kayak gini ya ceritanya tuh serem-serem gimana tapi menghibur gitu loh Pak. Iya. karena namanya juga kesenian. Namanya kesenian Kesenian galupin. beda. Senian setiap orang pasti beda mas. Seni masnya punya seni sendiri-sendiri. Mungkin sama namanya jadilan tapi kan setiap individunya beda mas. Dia dalam berkesenian itu gimana kata caranya atau mungkin kebiasaannya gimana itu. Terus buat kedepannya ini kira-kira ada rencana mau agendakan buat mentasin kesenian yang udah Penangsang ini, atau vakum dulu atau nunggu sampai benar-benar ini posisi kon yang sekarang kayak apa, misalkan ada virus kayak gini atau Ya kalau pentas tetap mesti kita bakal pentas ya mas, entah kapan waktunya, tapi kalau emang dalam kondisi saat ini kita pengen dulu karena jelas mas jadilan itu jelas-jelas kita mengumpulkan massa, sedangkan larangannya adalah pengumpulan massa, jadi itu jelas nggak mungkin kita ngadain pentas dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin memang nanti benar-benar udah nggak ada virus ya bisa pentas. Mungkin nanti teman-teman kalau jadilan udah Penangsang pentas bisa nanti infonya bisa dicek di YouTube-nya Mas Bedel, mungkin nanti kita informasikan jadwalnya. Dan ini Mas, dilanjutkan lagi mau cerita nih yang asal usul jadilan. monggo Kan kita udah gimana sedikit, kesel atau gimana? sudah Apa, Pak? sedikit melenceng jauh ya Pak. Iya ya. Udah ngelak belum? Sudah sebenarnya. Monggo dicoba. Saya ini aja ya. Oh iya. Monggo. Ya ini Mas Bedol ini. Iya, monggo. Ayo.
Monggo monggo. Udah ngopi sih, wah aku itu brobyo sih. Kipasnya mati. Ben ras paneng. Ya, Monggo, monggo. tadi kan udah jadi tanya yang awal mulanya banget. Nah, karena kita setelah ada yang kerasukan tadi kita takut untuk main-main lagi. Gimana terus mungkin saya ngobrol sedikit sama om saya. Om, gimana kalau kita jadi jadilan aja? Teman-teman juga udah pada senang jadilan. Cuman kita satu tentunya kita kurang dukungan dari orang-orang yang besar itu orang tua maksudnya. Tapi kalau buat kuda penasaran di situ kayak warga-warga samping-samping sini itu keganggu atau malah mendukung, Mas? Nah itu makanya ini tak ceritain dulu mas dari awal aja biar yang nonton nanti nggak bingung kalau ceritanya itu. Nah dari awal tadi udah saya ngomong sama om saya terus mungkin om saya ya nggak apa-apa didukung tapi kan nggak bisa langsung ya kita diri jadilah beli alat musik ini kan nggak mungkin perlu proses lah mas. Nah waktu itu saya masih SD, waktu itu saya tuh kalau sama ibu saya kasih uang saya kan 10.000 gitu. Saya cuma di sekolah tuh jajan 5.000. Yang 5.000 itu saya kumpulin, saya tabung, terus saya tadi ya om saya om itu bahasa Jawa ya. Om saya punya alat musik gong tapi rusak. Ini aku ada gong rusak ya, kalau mau dibenerin silahkan. Nah, bawa gong itu. Ternyata Pak Di saya juga punya hiasan dinding, tapi hiasannya itu alat musik juga. Waktu itu kenong cembe itu langsung rusak kali juga. Kalau mau benerin saya bilang boleh nggak itu alat musiknya saya pakai, mau buat apa, mau jadilan, tapi itu rusak ya nggak apa-apa, bisa benerin. Hanya udah dipakai aja, saya bawa pulang. Berarti saya udah punya gendang, udah punya gong, walaupun satu ya sudah punya bende, tapi itu rusak semua. Berarti Mas pembenaran ya, Mas? Ya rusak semua. Saya juga masih SD bingung ini mau benerin gimana. Saya sama kebenaran saya datangin dek besar, karena emang kita tetanggaan jadi udah tahu wah itu dek besar itu maksudnya pasti tahu kan dari dulu udah tahu kalau dek besar suka kesenian, maksudnya entah karawitan, campur sarian, tanya aja sama dek besar. Saya ke rumah dek besar naik sepeda bawa gong satu itu yang besar sama kebenaran saya, bawa gong ketemu dek, mau benerin ini gimana? Langsung diantar sama dek besar. Dek besar pertama sempet mau buat apa nanya-nanya Iya. ceritanya. Iya, dulu waktu Mas Kepek ini ya masih kecil, masih kecil sekali itu saya juga bingung. Ini bawa gong siji, bawa duit 5.000, terus ngomong ragu. Bar ngopo ini aku pengen gawe jadilan lho Mas, kalau ceritane cilik-cilikan iki lho Mas ya. Pengen duit 5.000 pengen gawe jadilan ya, Mas. Aku dhewe ya bingung. Aku kudu obah piye carane. Nah, wis tak takoni. Lah aku jadi piro kok arek kok asya ini wae. Saiki dite dilumpukke sik, sesuk nek wis obeh, isuk dadake karo aku. Sesuk nek kowe pengen dijadilan tak bantu. Ini aku bantu ini mau bantu ngomong ora udah ngomong apa iki. Nah iki sampai berdirinya Kuda penasaran. Terus jadi itu kan saya juga wah ini uangnya berarti kurang ya. Saya berani-berani ngomong sama ibu saya mau bikin jadilan berapa? Bikin jadilan tuh enggak cuma butuh uang sedikit gitu Ya, banyak. terus oh gimana, terus ya saya tak nabung aja tuh nanti sedikit nanti mungkin kalau kurang sedikit ya ditambahin, kalau kurang banyak ya Ngumpulin lagi ya. Terus akhirnya dukung ya, Mas. alhamdulillah Angkulas dukung. dikasih uang ya, terus akhirnya saya dan Lek Besur bisa beli itu perangkat gamelan dan beli kurangannya baru
waktu itu masih murah mas, gamelan masih harga sekitar 150 sampai 500 ya. Kalau saat ini kan udah di atas itu. Terus 1 juta lah istilahnya. Untuk kompleknya ya, bukan satu-satunya. Jadi terus akhirnya udah semua dibenerin, terus kan yang paling mahal itu alat musik kan drum mas. Ya. Nah, terus drum kan sampai jutaan, terus gimana ini? Terus akhirnya ya udah, saya ngomong lagi sama om saya tadi, om gimana kalau ini drumnya kita iuran belinya. Wah, Berdua. sambatan ya mas. Sambatan. Jawa ngarane ini. Soalnya kalau sendiri ya saya keberatan, Karena ya harga drum juga bunyi kan harganya mas. kalau om saya sendiri juga keberatan, makanya terus akhirnya om saya punya solusi mas. Kalau yang penting kita tuh jalan dulu aja, kan udah ada musik kayak gendang, gong, bende udah ada. Gimana kalau kita jalan dulu? Saya langsung ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mulai latihan itu, belum pakai drum pertama. Dan pun kebetulan kan juga kalau saya dan teman-teman kan masih dasar dalam apa gampang ya, dalam memainkan alat musik itu kan masih dasar, belum apa ya, cuma tahu nadanya karena sering nonton jadilan tapi belum tahu ketukannya. Akhirnya kan saya dipanggil Leksur yang adalah bisa ya, Leksur juga ngajak dari teman-temannya waktu dulu ikut jadilan lain gitu, diajak untuk ngajari saya dan teman-teman, melihat semangat dari teman-teman ya. Akhirnya warga sekitar tuh mendukung mas. Jadi kayak kan ya sebelumnya emang kita kalau kesenian jadilan belum pernah ada di kampung ini, kalau kayak campur sari, kayak hydro dan lain sebagainya kan ada. Terus akhirnya ada solusi dari saudara saya ya, juga saudara dari om saya itu ada drum. Nah, itu mah nggak ada drumnya, punya aku ada, kalau mau dipakai dulu aja. Kebetulan mas itu, akhirnya ya udah kita pakai drum dari saudara saya itu, kita pakai dulu. Berjalannya waktu, dukungan dari warga itu Datang sendiri-sendiri. nah, di luar dari ekspektasi saya dan teman-teman, mikirnya ini pasti nggak suka warga karena satu mesti jadilan ini tuh, tapi cuma berbudi. Nah, Kedua menggendati musrik ini musrik Ah. dan kayak gitu mas. Akhirnya di luar ekspektasi dari saya, tetangga dan warga dari kampung itu support. Jadi ada yang tahu-tahu beliin pakaian ini mas, ada pakaian dipakai pakaian jadilan, ada yang beliin balongan juga, ini pesenin balongan loh. Kalau bukan ya seneng ya mas. Akhirnya bisa berdiri, akhirnya ada nama juga Kuda Penangsang, juga salah satu usul juga dari om saya lagi, sudah berdiri. Kita sudah diresmikan sebelumnya dari aparatur desa, maksudnya RT RW itu dan diresmikan. Kita berjalan selama 2 tahun ya, udah bebas juga. Selama 2 tahun itu ada sedikit kendala mas. Jadi awal mula itu 2008 ya, 9 Januari 2008 itu berdiri Kuda Penangsang. Selama 2 tahun sampai 2010 akhir itu ada sedikit kendala. Kendalanya itu ya sebenarnya banyak mas, tapi ya mungkin salah satu juga lingkungan. Karena lingkungan kan emang kampung sini kan apa, lahan gitu ya, yang bisa buat latihan tuh cuma ada 2. Dan itu jaraknya cukup jauh juga mas. Nah, yang satu itu lihat kan di depan rumah saya itu masih ada lahan, dan kebetulan padi saya waktu itu jatuh sakit mas, dan itu tidak memungkinkan lagi buat kita latihan. Setelah kita coba break sebentar ya, kita break latihannya, kita libur dulu. Ternyata ya Allah ya mas, kita kan nggak tahu masnya orang sakit itu berapa lama. Ternyata kebetulan padi saya sakit lama dan tetangga saya juga sakit juga, sama banyak orang sakit kan, kita nggak memungkinkan untuk tetap latihan. Ya udah, akhirnya kita skip, kita break, dan dalam waktu yang lama akhirnya kum. terus ini kalau buat mengenai latihan tuh tiap hari apa aja mas? Kalau latihan kita yang Sabtu Minggu itu biasanya, Sabtu itu nanti kita bagi mas. Sabtu itu buat latihan yang anak kecil dan juga yang
Sedangkan itu untuk minggunya nanti latihan yang perempuan dan yang besar-besar. Nah, jadi teman-teman yang pengen mau melihat kudo penangsang ini latihan itu tiap hari, hari apa? Sabtu, Minggu. Sabtu dan Minggu. Untuk tempatnya Tempatnya di mana? di Karangasem, Karangasem, di Barek, Barek, Jalan Kaliurang, Karangaluran, kilometer 4,5 belakang Gudeg. Yuk.